بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث فينا بالبشرى والنذر اللهم صل على نور الهدى وشمس الضحى وبدر الدجى سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا وإياكم من الظلمات إلى النور معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بطاعة الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati, hidup selalu diberkahi. Perjalanan jamaah tiada lain adalah untuk mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah model-model begini hidup menjadi nikmat, merasakan betapa indahnya, betapa nikmatnya manusia yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara langit turun atau meluncur ke langit bumi terbelah menjadi dua, yaitu basyirah wa nadhirah, kabar baik dan kabar peringatan. Sebagaimana ungkapan firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi. Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul azim. Kabar gembiranya atau basyirahnya, man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi. Siapa yang mencari atau mengejar kepentingan akhirat, nazid lahu fi harthi, akan aku tambah keuntungannya di dunia pun juga bersambung ke akhirat. Kita buat perumpamaan atau amsal, orang kalau punya basic iman, dia bekerja di mana saja, entah itu di kantor, entah sebagai pedagang, entah sebagai petani, entah sebagai pengusaha. Apapun yang ia lakukan, kayak mencari keuntungan dunia, seolah-olah mencari kepentingan materi. Tapi kalau berangkatnya niat dibarengi dengan iman, ya Allah, bermakna ibadah. Inilah hidup terasa indahnya diri. Seolah-olah dia mengejar materi, mencari keuntungan dunia, tapi niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Dia ungkapkan firman Allah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Sadaqallahul adzim. Fa idza qudiyatis shalat, apabila usai melaksanakan salat terutama hari Jumat ini, fantashiru fil ard, menyebarlah kamu ke perbakan bumi, yang sebagai pedagang kembali ke pasar atau pertokoan atau tempat-tempat bisnis lainnya, yang sebagai pengusaha kembali ke sarangnya, sebagai pejabat kembali ke kantor dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Loh ini. Fantasiru fil wabtahu min fadlillah, mencarilah kamu anugerah Allah, yaitu mengejar materi, mencari uang demi kepentingan keluarga, sang anak-anaknya bisa melanjutkan jenjang pendidikannya dan sebagainya. Kelak tidak akan menggantungkan pada orang lain atau menjadi pengemis, hina rasanya. Diimbangi fadlullah, ingatlah kamu kepada Allah katsira, dengan yang banyak. La'allakum tuflihun, hidup jadi indah, enjoy, nikmat rasanya. Ya Allah, alhamdulillah, indah ya Islam itu. Malah diimbangi, diberikan sugesti oleh baginda Rasulullah, mambata mat'uban li talabi ma'ashi aw ayalihi aw auladihi bata maghfuran lah. Siapa yang seharian bekerja sampai capek, tidur pulang lelah, tertidur sampai ngorok, apa kata baginda Rasulullah? Bata, saat capeknya, saat lelahnya, saat ngoroknya, maghfuranlah, diampuni dosa-dosanya. Nah, ini orang mencari gantungan dunia, jadinya kayak begini. Apalagi akhirat. Sosok manusia yang mengerjakan sholat, kayak yang dipandang, yang dilihat, yang diharap, bahasa Jawanya itu dijejot, diusahakan. Sholat, ya Allah, dengan penuh khusyuk, tawadu, ikrar, ada nilai ketenangan jiwa, rasanya nikmat berdialog dengan Allah. Kalau sudah merasakan nikmatnya dengan Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah zikir, ingat pada Allah, hati jadi tenang. Kalau hati jadi ayem, tenang, merasa nikmat, berpengaruh besar kepada pengobatan fisik. Rasanya sakit tidak dirasa. Merasa sedih kalau kehilangan jamaah, kalau sudah merasa sedih kalau kehilangan sholat, rasa sedih kalau malamnya tidak istiqomah tahajud, merasa nggak enak kalau tidak baca Al-Quran. Ya Allah, kata Ibnu Sina, al-wahmu nisbudda, nisbuddawa, capek, lelah, gelisah, pikiran jadi ruwet, itu separuh penyakit. Wal atminani, tenang, atine ayam, nisbudda, separuh obat. Sakit itu masih senyum. Pamannya dibawa ke rumah sakit, dibesuk temannya. Gimana Mbak perkembangan kesehatannya? Gimana Mas kesehatannya? Dia tidak bilang begini, wes dungan aku nang waras, saya doakan aku ya cepat sembuh supaya kita ketemu kembali. Tidak, yang diucapkan karena orang ikhlas. Doakan semoga aku jadi orang sabar, penyakit ini pemberian Allah. Man idza ahabballahu 'abdan idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Dalam kitab Tuhfatul Madiyah halaman 3, jika orang itu dicintai oleh Allah, diuji. Layaknya sama punya anak kecil, sang bapak sudah bekerja di luar, entah di luar pulau, entah di luar negeri, rindukan sama anaknya. Sebegitu pulang si anak tidur, si anak usia balita. Dek, aku tidak semata-mata rindu samamu, Dek, tapi lebih kangen Dek sang anak. Walaupun fotonya sudah saya lihat tiap hari, saya rindu dengan getaran suaranya. Dek, tolong izinkan aku, Dek. Ada apa Kak Mas? Saya jiwit aja supaya nangis. Lu kok begitu Mas? Aku rindu, tak rekam, tak tabrak sana.
si dijewit anak nangis. Masya Allah, menjerit juga, direkam dibawa ke sana. Itu si bapaknya itu merasa senang dengan suara tangisan sang bayi. Setelah itu tertidur kembali. Artinya apa? Sosok seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya kepada malaikat, "Malaikatku, di mana si fulan, si A dan si B?" Dia berdoa kepada ya Allah supaya dikabulkan doanya ya Allah, supaya sukses cita-citanya ya Allah. Allah bilang kepada malaikatku, "Ya malaikatku, saya lebih senang mendengar suaranya daripada doanya. Saya lebih senang kalau dia banyak istiqomah membaca Al-Quran. Dia lebih banyak membesarkan aku. Dia lebih banyak memunajat padaku. Man zara an dzikri aqaitu qabla ufis sa'ilin." Hadits qudsi ini. Aku lebih mengabulkan doanya orang yang banyak ibadah ingat padaku, orang yang banyak membaca Al-Quran, orang yang banyak membesarkan aku, membaca hamdalah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Aku dahulukan permohonannya daripada orang yang minta padaku. Betapa indahnya malaikatku, saya dengar suaranya ini. Dia diberi, belum dikabulkan doanya, tapi pasti saya kabulkan, tapi saya tunda. Karena nanti dia tidak, kalau saya kasih segera, dia akan lupa padaku. Jadi jamaah, orang yang berdoa dikabulkan oleh Allah itu dikabulkan. Kata apa Ibnu Yasar? Masya Allah. Ini dunia. Jadi seolah-olah ingat pada Allah, nilai medis masuk, nilai psikologis kejiwaan masuk, yaitu tenang, nilai olahraga juga masuk. Ya Allah ya Rabbi. Hanya orang cerdas yang bisa menilai seperti ini. Kemudian jamaah, khasirat dunia wal akhirah. Orang yang mementingkan kepentingan dunia, seolah-olah hidupnya semata-mata untuk mencari duit, untuk mencari kepuasan, untuk mencari popularitas nama. Ya Allah, yang penting urip iku duwe akeh. Yang penting hidup itu banyak teman, disegani banyak teman. Orientasinya dunia. Khasirat dunia wal akhirat. Yang demikian kendana adalah rugi dunia dan akhirat. Seolah-olah mencari kepentingan dunia walaupun dibungkus dengan agama, dengan orang sopan mengucapkan salam, tapi basic imannya enggak ada, sia-sia juga. Ini pandangan baca dalam surat Al-Hajj ayat 11. Khasirat dunia wal akhirat dzalika wal khusranul mubin. Inilah orang yang rugi dunia dan rugi akhirat. Apalagi di dunia orang model-model seperti ini tidak mau disaingi, sifat keegoannya muncul, egoisme muncul, radikalisme juga muncul, tidak mau berteman, yang penting tidak mau disaingi. Stres kalau disaingi, stres kalau berkumpul dengan orang-orang di bawahnya, bergaulnya dengan orang kelas atas. Kalau disaingi, bingung, stres, akhirnya masuk rumah sakit. Masya Allah. Jadi jamaah indah di dalam Islam. Indah. Sakit masih mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi kelebihan berupa materi, pangkat dan jabatan, dia jawab, "Ada mimpat Rabbi liyabluwani asykur am akfur. Faman syakara fa inna ma yashkur nafsi wa man kafara inna Rabbi ghaniyyun karim." Ini anugerah Allah, saya diberi kelebihan materi, pangkat dan jabatan, nama terkenal. Ini semuanya itu adalah anugerah Allah. Agar Allah menguji aku termasuk orang syukur apa orang kufur. Kalau beri kekurangan, diperintah oleh baginda Rasulullah untuk berinfak dan bersedekah. Ustaz, gimana? Enggak punya duit kok rajin infak dan sedekah. Kullu tasbihatin sedekah wa kulli tahmidatin baca alhamdulillah subhanallah alhamdulillah itu sedekah. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya hidup ini terasa indah, dan keindahan itu tidak ada kecuali dalam Islam, kecuali orang yang punya basic iman dan amilus sholihat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasy syakirin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم تسليما كثيرا التابعين وارض عنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا واغفir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, antar dua khutbah ya Allah sesuai dengan sabda Rasulmu ya Allah. Model seperti ini ya Allah adalah waktu yang sangat mustajab ya Allah. Oleh karena ya Allah kami bermunajat bermohon padamu ya Allah, terutama untuk jamaah Masjid Baitul Ma'mur ini ya Allah. Jadikan ya Allah seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah di saat menghembuskan nafas terakhir ya Allah, takdirkan ya Allah matinya dalam posisi husnul khatimah ya Allah. Takdirkan ya Allah di saat tentu yang menutup mata yang paling akhir ya Allah, tetap matinya membawa iman dan Islam ya Allah. Begitu juga keluarganya Allah, putra putrinya terutama ya Allah. Jadikan putra putri ahli salat istiqomah membaca Al-Quran ya Allah. Putra putri yang bakti dan taat kepada kedua orang tuanya ya Allah. Hidup di mana saja Allah, putra putri Allah. Jadikan sosok manusia yang berguna dan bermanfaat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Adhkurullaha alazim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.